Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Armandayani dengan NIM 241011332001. Saya dari Pendidikan Ekonomi, berdomisili di Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Tanggal lahir saya 14 Agustus 2006 dan sekarang berumur 18 tahun. 18 tahun. Saya SMA-nya itu di SMA Darul Ulum 1 Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Dan alamat saya sekarang di Kosipa di Kompleks T. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, jadi kakak perempuan pertama. Adik saya cewek semua, nggak ada yang cowok, karena adik saya yang cowok itu di dalam perut ayah nggak mau lahir, nggak mau keluar, dia udah 10 tahun. Terus di sini saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu menceritakan tentang bagaimana saya. Berarti di sini saya ingin menceritakan kenapa saya SMA-nya di Jawa Timur, padahal saya tinggal di Kalimantan Tengah. Terus kenapa kuliahnya di Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Oke. SMA saya, kenapa saya SMA-nya di Darul Ulum, kenapa ngambil di Jawa Timur, kenapa nggak ngambil di Kalimantan Tengah gitu kan. Jadi dulu tuh gini, saya itu SMP-nya di SMPN 1 Kuala Pembuang dekat rumah, SD-nya SDN 3 Negeri 3 Kuala Pembuang 1 dekat rumah juga. Nah, saya itu dari kelas 4 SD udah bantu-bantu orang tua kerja gitu. Jadi orang tua ini punya usahanya itu usaha bakso. Kan saya anak perempuan pertama ya. Nah, jadi saya itu dulu itu diharuskan membantu orang tua nih. Jadi dari pagi, kita misalnya bangun pagi, sebelum berangkat sekolah itu saya harus nyuci, harus beres-beres rumah, harus bantu orang tua. Nah, kalau pulang sekolah, saya itu harus bantu lagi buat nyiapin apa, jualan, dagang. Nah, itu saya lakuin dari kelas 4 SD. Saya itu jadi tukang cuci piring di warung, ngejualin orang, bantu-bantu ayah waktu itu karena ibu saya hamil. Jadi saya yang bantu ayah saya. Waktu berganti waktu, minggu berganti bulan, berganti tahun. Saya sampai SMP kelas 3 itu selalu bantu orang tua ya gitu. Pulang jualannya itu sampai jam 10 malam itu baru pulang. Kadang kalau sepi gitu jam 11 malam, itu paling malam. Terus kenapa saya milih SMA-nya di Jawa Timur? Karena dulu itu biasalah anak-anak gitu ya. Saya itu dulu punya pikiran gini, wah enak ya anak-anak di luar sana di saat mereka lagi pada main-mainnya, lagi pada jalan-jalannya, menikmati masa kanak-kanaknya. Sedangkan saya itu bantu orang tua terus di rumah. Saya jahat, saya dulu durhaka banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, dulu itu jadi saya itu dulu tuh kayak iri banget ngeliat orang-orang itu, kayak sampai saya itu nggak ditemenin karena saya nggak punya waktu buat main-main sama mereka, nggak dibolehin. Bukan nggak dibolehin sih, sebenarnya dibolehin, cuman sayanya nggak berani, kayak saya itu lebih ngutamain orang tua daripada teman. Nggak tahu kenapa itu ya sampai sekarang ya gitu. Nah, terus saya tuh punya pikiran nih, saya mau sekolah SMA-nya itu di Jawa, mau jauh dari orang tua, mau bebas, pokoknya mau plong gitu, mau bebas dari tekanan orang tua, kayak pengen kayak orang-orang gitu ya. Nah, kalau saya milih negeri sekolah biasa, itu pasti nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya saya milih mondok biar dibolehin. Nah, akhirnya itu disaranin dan dibolehin, tapi saya harus cari sendiri pondoknya mana, semua berkasnya saya urus sendiri. Jadi saya urus sendiri. Nah, awalnya saya itu mikir kayak di Jawa, antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan.
Awalnya mau di Jawa Tengah karena saya punya keluarga di sana, tapi nggak tahu kenapa saya itu searching di Google, itu yang pertama kali muncul di pikiran saya itu Jawa Timur. Nah, saya itu nyari di Google pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, yang pertama kali muncul, yang pertama kali saya lihat itu Darul Ulum. Nggak tahu kenapa kayak saya itu udah serak aja. Ya mungkin emang jalannya saya emang ke sana, jadi ya ke sana. Padahal kan di sana ada pondok pesantren Tebu Ireng, ada pondok pesantren Tambak Beras, dan masih banyak lagi lainnya. Akhirnya saya milih Darul Ulum. Saya urus semua berkas-berkasnya, saya ikut tesnya online karena waktu itu lagi COVID. Jadi saya tes online, semuanya saya urus. Orang tua cuman kalau ada butuh uang, orang tua ngasih, orang tua cuman ngurus itunya doang. Jadi semuanya itu saya urus sendiri. Akhirnya selang waktu pengumuman, saya kira nggak bakal keterima. Dan saya nyari-nyari nama saya, keterima guys. Ya, saya keterima. Akhirnya saya seneng banget itu. Oh ya Allah, Arum beneran mondok ini. Kedua orang tua saya juga bangga saya mondok, anaknya mondok nih. Nah, singkat cerita, waktunya masuk pondok nih. Jadi saya itu cuman dianterin orang tua itu sampai bandara. Jadi bandara ke pondok saya itu saya sendiri, ngurus sendiri semuanya, serba sendiri. Dan kalian tahu, Jawa Timur itu saya pertama kali datang ke Jawa Timur itu ya waktu pas mau mondok itu saya pertama kali ke Jawa Timur. Gak tahu apa-apa, tapi untungnya saya itu berani, saya itu kayak nekat, yang gimana lagi, mau nggak mau ya saya harus berani, saya harus nekat gitu kan. Terus saya dijemput sama di sana itu, dijemput sama ustazah saya langsung ke pondok. Terus singkat cerita, nggak lama mondok, selang beberapa hari ganti minggu ganti bulan gitu kan, saya tuh kangen banget sama orang tua. Kenapa? Karena saya selama 3 tahun mondok nggak pernah disamperin. Ya, nggak pernah disamperin. Ada waktunya saya sakit dan saya masuk ke rumah sakit, orang tua saya nggak bisa jenguk, keluarga saya nggak ada yang bisa jenguk, saya cuman ngurus diri saya itu sendiri, real, bener-bener sendiri, saya nggak bohong, tanya aja sama orang tua saya di rumah. Nah, terus dari situ tuh saya itu kayak ya Allah, nyesel deh kenapa itu. Dari situ tuh saya kayak ya Allah, kangen banget sama orang tua, kayak kangen marahannya, kangen pukulannya gitu. Karena saya mondok, dari situ juga saya mulai terbuka sama orang tua juga mulai terbuka sama saya mau memahami orang tua juga mau memahami saya, kayak ada sisi positif dan sisi negatif. Saya bersyukur banget mondok, karena mondok itu membawa beribu perubahan, beribu kebaikan kepada saya dan kedua orang tua saya yang dulunya galak banget dan sekarang benar-benar lucu banget. Nah, terus kenapa saya kuliah di Banjarmasin? Kenapa nggak kuliah di Jawa? Di Jawa kan banyak tuh. Oke, lanjut karena tadi memorinya penuh dan saya harus menghapus beberapa video dulu agar saya bisa membuat video ini lagi. Nah, singkat cerita, kenapa saya kuliah di Banjarmasin, padahal kan di luar Kalimantan, di Jawa, dimanapun itu banyak kampus-kampus yang lebih yang lebih favorit gitu kan. Saya nggak dibolehin sama orang tua. Dari pengalaman saya mondok, orang tua saya itu nggak tega. Saya yang pernah masuk rumah sakit, orang tua nggak bisa jenguk, saya juga nggak bisa pulang. Itu orang tua saya nggak mau saya ngalamin kejadian itu lagi buat yang kedua kalinya. Terus orang tua saya mau pas wisuda saya itu, orang tua saya bisa datang sama adik-adik saya gitu kan. Jadi saya nggak dibolehin kuliah di luar Kalimantan, jadi harus di Kalimantan. Nah, kenapa nggak di UPR? Kenapa harus di Unlam? Padahal kan ada tuh UIN Antasari, UIN yang lainnya, nggak tahu.
ibu saya maunya saya di Unlam karena dapat saran-saran dari teman-temannya, mungkin bilang kalau Unlam itu gini, Unlam itu gini, Unlam itu gini gitu kan. Nah, orang tua saya pengen saya di Unlam UIN Sunan gitu. Ampel. Padahal saya itu awalnya maunya di yang ada di Surabaya. Nah, itu kampus impian saya. Kalau nggak di UINSA, UINMA, saya mau ngambil di sana, UIN. Terus kenapa Rum nggak ngambil di Win Antasari? Ya nggak apa-apa. Karena orang tua saya maunya saya bener-bener di Unlam. Akhirnya saya ngikut orang tua karena guru saya pernah berpesan, kalau mau ngelakuin apapun itu harus dengan restunya orang tua, karena orang tua itu adalah yang paling utama dari segala hal. Kita nggak bisa apa-apa tanpa restu orang tua. Kalau misal nih kita maksain buat di UINSA, sedangkan saya nggak dapat restu dari orang tua, otomatis perjalanan saya kuliah di UINSA itu akan semakin berat, akan semakin susah karena saya nggak dapat restu dari orang tua saya. Tapi kalau saya ngikut alurnya orang tua, itu pasti jalannya dipermudah sama Gusti Allah. Apapun itu pasti menjadi yang terbaik. Pesan guru saya gitu. Jadi saya ingat pesan guru saya, makanya itu saya selalu menerima arahan-arahan dan masukan dari kedua orang tua saya. Terus kenapa Rum kok pendidikan ekonomi, kenapa nggak jurusan yang lain? Karena saya suka ekonomi. Awalnya saya milih manajemen sama akuntansi, tapi ketolak dan keterimanya di pendidikan ekonomi. Mungkin masa depan yang akan saya hadapi di pendidikan ekonomi nanti itu akan jauh lebih baik daripada saya harus memilih akuntansi dan manajemen. Baik, itu saja cerita dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam bercerita, kekurangan dalam berbahasa, atau kekurangan dalam menyampaikan pendapat saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya guys, aku mau nunjukin suatu video sebagai bonus. Semoga habis nonton video yang aku tunjukin habis ini, kalian bisa tersenyum karena habis menjalani hari-hari yang begitu sulit. Tetap semangat karena masih ada hari esok, jangan putus asa karena kamu itu adalah pemeran yang paling baik di ceritamu sendiri. Selamat nonton video selanjutnya. Dah.